Presiden RI Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Belanda dan bertolak meninggalkan Amsterdam pada Jumat. Prabowo bahkan membawa oleh-oleh berupa kesepakatan untuk membawa kembali 30.000 benda bersejarah Indonesia yang disimpan di Belanda selama ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gitsa Nisrina Hermawan, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan nomor induk mahasiswa 431250103338. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yaitu berupa artikel yang berjudul Kembalinya Warisan Nusantara, Pemulangan Pusaka Bangsa sebagai Momentum Diplomasi Budaya dan Restorasi Identitas Nasional. Nah, berikutnya di sini ada latar belakang. Jadi, selama 175 tahun, ribuan artefak budaya Indonesia tersimpan di museum-museum asing, terpisah dari tanah asalnya, seakan bangsa kita kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Nah, namun pada tahun 2025, sejarah berbalik arah. Indonesia berhasil memulangkan lebih dari 30.000 artefak berharga melalui diplomasi budaya. Peristiwa ini bukan sekedar pengembalian benda bersejarah, tetapi juga pemulihan martabat bangsa dan simbol babak baru diplomasi Indonesia. Nah, melalui peristiwa ini, kita dapat melihat bagaimana diplomasi Indonesia kini tidak hanya soal politik dan ekonomi, tetapi juga nilai moral dan identitas nasional. Berikutnya, berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana makna strategis pemulangan artefak budaya dalam konteks diplomasi budaya Indonesia. Lalu yang kedua yaitu bagaimana diplomasi budaya berkontribusi terhadap restorasi identitas nasional. Dan yang ketiga yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam praktik diplomasi tersebut. Nah, baik, berikutnya di sini kita dapat melihat tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu yang pertama menganalisis makna strategis pemulangan artefak budaya dalam konteks diplomasi budaya Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik diplomasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kontribusi peristiwa ini terhadap pemulihan identitas nasional di era globalisasi. Berikutnya, kajian teori. Jadi, penelitian ini didukung oleh beberapa teori penting seperti diplomasi budaya oleh Lily Wery 2018, yaitu alat membangun hubungan internasional berbasis nilai dan moral. Lalu yang kedua yaitu repatriasi budaya oleh Antariksa 2023, yaitu dekolonisasi moral dan pemulihan identitas bangsa. Yang ketiga ada oleh Nugroho 2022, yaitu repatriasi artefak sebagai rekonsilasi sejarah. Lalu yang keempat yaitu oleh Putra dan Wicaksono 2021, yaitu diplomasi budaya memperkuat citra positif negara. Yang kelima ada Raharjo 2023, yaitu kepemimpinan politik memperkuat efektivitas diplomasi. Dan yang terakhir ada Widodo 2020, yaitu pentingnya sinergi antar lembaga negara dalam diplomasi non-tradisional.
Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan laporan Government of the Netherlands 2024 dan Kemendikbudristek 2025, sebanyak 30.000 artefak budaya dikembalikan ke Indonesia. Itu terdiri dari keris, keris kerajaan, arca kuno, naskah Bugis dan Jawa, dan sebagainya. Nah, proses negosiasi ini berlangsung secara damai dan saling menghormati, tanpa tekanan politik. Belanda juga mengakui artefak tersebut sebagai milik sah bangsa Indonesia. Ini menjadi repatriasi terbesar dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara, sekaligus simbol kesetaraan antar bangsa. Berikutnya. Jadi pemulangan artefak bukan sekedar pengembalian benda fisik, melainkan pemulihan memori kolektif bangsa. Pemerintah Indonesia menampilkan kekuatan moral melalui diplomasi yang beretika dan beradab. Langkah ini menunjukkan kematangan diplomasi berbasis nilai, bukan kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Nye pada 2004, ini adalah wujud nyata dari soft power atau pengaruh yang tumbuh dari budaya, bukan paksaan. Repatriasi artefak juga membawa dampak nyata dalam sosial dan budaya. Berdasarkan data Kemendikbudristek 2025, kunjungan di museum meningkat hingga 45%. Riset dan publikasi kebudayaan naik 30%. Artefak-artefak yang dipamerkan kini menjadi alat edukasi dan sumber kebanggaan nasional. Negara lain seperti India dan Ghana bahkan mulai meniru pendekatan diplomasi budaya Indonesia. Nah, simpulannya yaitu pemulangan artefak tahun 2025 menjadi simbol transformasi diplomasi Indonesia menuju kekuatan moral dan budaya. Keberhasilan ini menegaskan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi diplomasi, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Indonesia membuktikan bahwa kehormatan bangsa dapat ditegakkan tanpa konfrontasi. Diplomasi budaya bukan hanya strategi politik, tapi juga momentum pemulihan identitas nasional. Nah, pada slide terakhir ini saya tampilkan beberapa sumber rujukan yang menjadi dasar dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Di antaranya, ini yang tercantum di semua ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.